Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham yang membagi dividen sebanyak 5 kali dalam satu tahun. Nah, jika di total, dividen yang dibagikan sekitar 18%. Selain itu, perusahaan punya ROE sebanyak 142%. Apakah perusahaan ini menarik? Nah, tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, Mimin mau infokan bahwa semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Nah, pada video ini, kita akan bahas saham dengan kode GEMS. Jika kita lihat pada tampilan berikut ini, perusahaan membagi dividen sebanyak 5 kali di tahun 2022, yaitu pada bulan ke-1, bulan ke-6, sebanyak 2 kali, bulan ke-9, dan bulan ke-11. Jika ditotal dan dikonversi ke dalam rupiah, jumlah dividen yang dibagikan berkisar di angka 18%. Oke, selanjutnya mari kita lihat probabilitas kenaikan harga saham dalam setiap bulannya. Jika teman-teman lihat pada tampilan berikut ini, saham GEMS mengalami kenaikan yang paling besar di bulan April dan di bulan Desember, di mana probabilitas kenaikannya sekitar 50%. Artinya, dari beberapa tahun yang diambil sampel ini, setengah dari tahun-tahun ini, saham ini mengalami kenaikan harga di bulan April dan Desember. Sedangkan bulan selain April dan Desember, saham ini cenderung mengalami penurunan harga. Nah, di sini ada yang menarik pada bulan Desember tahun 2021. Jika teman-teman lihat, saham ini naik sekitar 84% pada bulan Desember tahun 2021. Pertanyaannya, bagaimana dengan bulan Desember tahun 2022 ini? Apakah kenaikannya akan sesignifikan tahun sebelumnya? Mari kita lihat saja. Selanjutnya kita akan membahas historical PBV saham GEMS ini. Jika kita melihat historical PBV-nya dengan PBV sekitar 6,18 kali saat video ini dibuat, angka PBV saham GEMS ini berada di bawah rata-rata PBV-nya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, teman-teman harus ingat bahwa valuasi PBV-nya sudah sangat tinggi dengan angka 6 kali, sehingga meskipun secara historikal masih bisa dikatakan di bawah rata-ratanya, tapi secara nilai, teman-teman harus mengingat bahwa angka tersebut sudah tinggi. Artinya, saham ini dijual 6 kali lipat lebih mahal dibanding modal per lembarnya. Oke, selanjutnya mari kita lihat secara umum perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah, saham GEMS atau PT Golden Energy Mines didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti pada tahun 1997. Nah, saham ini bergerak di bidang pertambangan batubara melalui entitas anak dan perdagangan batubara. Jika kita melihat kepemilikan sahamnya, mayoritas saham perusahaan masih dipegang oleh pemegang utamanya, sedangkan hanya 7,5% saja saham yang ada di masyarakat. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang mana kepemilikan masyarakatnya berkisar di angka 30% ke atas. Oke, selanjutnya mari kita lihat laporan keuangan terbaru saham ini. Nah, ini merupakan laporan keuangan terbaru PT Golden Energy Mines yang saya ambil pada Q3 2022. Untuk data yang disajikan berada dalam mata uang dolar Amerika Serikat ya. Pertama kita lihat dulu dari segi total asetnya. Perusahaan punya total aset sebanyak 1 miliar dolar, di mana angka ini naik dari periode sebelumnya yang hanya 829 miliar saja. Jika kita amati lebih lanjut, mayoritas komponen aset perusahaan berada dalam bentuk kas sekitar 236 juta dolar. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, kemudian mari kita lihat dari sisi liabilitasnya. Perusahaan punya liabilitas sebanyak 579 juta dolar. Nah, untuk mayoritas liabilitasnya sendiri berasal dari hutang usaha, baik itu pihak berelasi dan pihak ketiga. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Jika kita melihat perusahaan mengalami peningkatan yang besar pada hutang usaha pihak ketiganya dan hutang pajaknya. Hal itulah yang membuat liabilitas perusahaan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tapi, jika teman-teman lihat,
Dengan total liabilitas sebanyak 579 juta, perusahaan punya saldo kas sebanyak 236 juta dolar. Artinya perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila mereka ingin melunasi seluruh hutangnya. Terlebih lagi perusahaan ini cukup menarik dari sisi liabilitasnya karena mayoritas liabilitasnya berada pada hutang jangka pendek sekitar 472 juta dolar. Artinya perusahaan memiliki liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari setahun sebanyak 472 juta dolar, di mana berarti perusahaan harus membutuhkan sumber pendanaan apabila mereka akan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat dari sisi ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 443 juta dolar yang naik dibanding tahun sebelumnya. Nah, mayoritasnya berasal dari tambahan modal di setor. Angka ini cukup unik karena di mana mayoritas perusahaan biasanya saldo ekuitas yang terbesar berasal dari saldo labanya. Tapi Games ini malah memiliki saldo ekuitas terbesar dari tambahan modal di setor. Di sini saya bisa mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki tambahan modal yang disuntikan oleh pemegang sahamnya sehingga membuat ekuitasnya mengalami peningkatan. Meskipun tambahan modal di setor di tahun 2022 ini tidak meningkat, tapi dengan adanya tambahan modal di setor sebanyak 229 juta membuat ekuitas perusahaan menjadi 445 juta dolar. Oke, kemudian mari kita lihat laba ruginya. Dari sisi pendapatan, perusahaan mencetak pertumbuhan dibanding tahun 2021 dan begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Laba bruto perusahaan juga naik hampir 1 kali lipat jika kita membandingkan dengan tahun 2021. Angka ini bisa dikatakan luar biasa, di mana perusahaan berhasil membukukan pendapatan yang besar dan juga menyebabkan laba brutonya meningkat cukup signifikan. Bagaimana dari sisi beban lainnya? Beban penjualannya mengalami peningkatan, begitu juga dengan beban umum administrasi, dan malah beban eksplorasi mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Kita lihat dampak tersebut terhadap laba rugi perusahaan. Dengan kenaikan yang luar biasa dari sisi pendapatan dan laba bruto, menyebabkan laba periode berjalannya naik sangat besar, dari yang awalnya 196 juta dolar menjadi 472 juta dolar di tahun 2022. Artinya kenaikan labanya di atas 100%. Angka ini sangat luar biasa, bukan? Tapi teman-teman harus ingat bahwa PT Golden Energy Mines ini bergerak di bidang batubara. Untuk itu teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat kenaikan kinerja yang signifikan. Karena bisa jadi di kemudian hari apabila harga batubara dunia mengalami penurunan, perusahaan juga akan mengalami dampaknya dan hal itu tentu akan berpengaruh pada pendapatan yang berkurang. Oke, selanjutnya mari kita lihat dari sisi historical kinerjanya. Teman-teman bisa melihat bahwa sejak tahun 2019 sampai 2022, perusahaan ini konsisten membukukan kenaikan pendapatan secara terus-menerus. Dengan IPS yang hanya 155 di tahun 2019, di tahun 2022 naik mencapai 1.600-an. Angka ini cukup luar biasa mengingat cukup sulit kamu akan menemukan saham atau perusahaan yang mencetak pertumbuhan laba secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, kemudian mari kita lihat dari sisi valuasinya. Perusahaan ini punya PER 4 kali dengan PBV 6 kali. Dari sisi PBV memang bisa dikatakan rendah dengan angka yang hanya 4 kali, tapi PBV-nya sudah sangat tinggi. Dengan harga saham 7.000, perusahaan ini punya modal yang hanya 1.000-an saja. Hal itulah yang menyebabkan PBV-nya menjadi 6 kali. Untuk pembahasan dividen, sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perusahaan membagi dividen sebanyak 5 kali. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apabila teman-teman menjumlahkan 5 kali dividen ini dan teman-teman mengkonversi ke dalam bentuk rupiah, maka teman-teman akan mendapatkan yield sekitar 18% apabila menggunakan harga saham 7.000-an ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat dari sisi rasio keuangannya.
Perusahaan punya ROE sekitar 142%, angka yang sangat luar biasa. Karena labanya meningkat signifikan tapi ekuitasnya tidak terlalu bertumbuh. Selain itu, net profit marginnya juga berkisar di angka 22% dan hal ini sangat baik tentunya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa perusahaan punya rasio utang yang cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan sudah harus diwaspadai karena jumlah hutangnya jauh lebih besar dibanding modalnya. Hal itulah yang membuat debt to equity ratio perusahaan mengalami kenaikan sehingga berada di atas 100%. Nah, sekian pembahasan pada video ini. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah saham James ini menarik? Dengan membagi dividen sebanyak 5 kali dalam 1 tahun, dengan total yield sebanyak 18% dan ROE yang fantastis, apakah perusahaan ini layak untuk dibeli? Tulis di kolom komentar ya, dan mari kita berdiskusi. Tapi selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you.